Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari Puspitawati dari kelas PPAPKA Malam. Nah, di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok pemikiran Milton Friedman. Nah, di sini kepakaran Friedman dalam bidang ekonomi tak ada yang meragukan. Ia disebut-sebut sebagai orang kedua yang paling berpengaruh sepanjang sejarah ekonomi setelah Adam Smith. Yang lain mengatakan setelah John Maynard Keynes tak ada lagi ekonom yang sanggup mengubah cara berpikir dari bagaimana menggunakan perangkat ilmu ekonomi selain Friedman. Puncaknya pada tahun 1976 ia dianugerahi hadiah Nobel Ekonomi dari pemerintahan Swedia. Nah, ada dua tema pokok dalam karya Friedman adalah pentingnya arti uang dan kebebasan. Dan ada 3 aspek pemikiran Friedman. Yang pertama, studi tentang fungsi konsumsi, dan yang kedua, argumennya tentang kesulitan dan permasalahan dalam penerapan kebijakan stabilitas. Dan yang ketiga, kontribusinya pada teori dan sejarah moneter. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori konsumsi sederhana yang dikemukakan Keynes, menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi terutama dipengaruhi oleh penghasilan saat sekarang. Sedangkan menurut Friedman, yang dikemukakan dikenal dengan hipotesa pendapatan permanen, berpendapat bahwa konsumsi menyesuaikan pengeluaran mereka dengan ekspektasinya tentang pendapatan selama periode yang lebih lama. Berlawanan dengan penekanannya kebijakan fiskal yang dilakukan oleh ahli ekonomi Keynes, Friedman menyatakan bahwa uang dan kebijakan moneter berperan penting dalam menentukan aktivitas ekonomi. Argumennya tentang pentingnya arti uang berasal dari teori uang kuantitatif dengan rumus MV sama dengan PQ, yang berarti bahwa jumlah uang dalam perekonomian dalam simbol M dikalikan jumlah waktu yang ditentukan tiap dolar dalam 1 tahun untuk membeli barang dalam simbol V, dan harus sama dengan output ekonomi yang terjual tahun itu dalam simbol PQ. Friedman berpendapat bahwa kecepatan ini tergantung pada faktor ekonomi seperti suku bunga dan perkiraan inflasi. Selain itu, Friedman mengakui bahwa daripada membeli barang, orang-orang lebih suka memegang uang karena alasan lain, yaitu karena keamanan atau karena mereka berpikir bahwa harga persediaan dan harga aset-aset yang lain mungkin akan turun. Namun, studi empiris yang dilakukan Friedman menentukan bahwa faktor-faktor ekonomi hanya berdampak kecil pada kecepatan, dan dampaknya ini cenderung menurun dari waktu ke waktu karena kecepatan untuk uang relatif stabil, maka jumlah uanglah yang terutama berpendampak pada tingkat aktivitas ekonomi. Friedman menyatakan bahwa ketika mungkin uang berpengaruh pada aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, dalam jangka panjang uang bisa netral dan bisa tidak memiliki dampak ekonomis. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.